Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita balik lagi di Filsafat Pendidikan. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, Bapak Dr. Rizwan Jainuddin, Magister Pendidikan beserta Ibu Dr. Dwi Hasmidiati. Izinkan kami Bapak dan Ibu, kami dari kelompok 5 Filsafat Pendidikan yang akan membawakan materi tentang Filsafat Pancasila. Tak kenal maka kata sayang, maka perkenalkan anggota dari kelompok 5. Ada saya, Apniliana Tridharma, selaku moderator, dan keempat rekan saya. Ada Nur Laila Sabaria, ada Anissa Putri Pujawati, ada Elsa Fazira Perangin-Angin, dan yang terakhir, yang si paling ganteng, ada Imam Tantowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Pujawati dengan NIM 06031182025007 dari kelas Indralaya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai definisi filsafat Pancasila. Dalam buku Gyanto tahun 2019 halaman 62, filsafat adalah queen of knowledge atau ibu atau induk dari segala ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan yang mempunyai objek, metode, dan sistematika tertentu. Pengetahuan adalah segala sesuatu kebenaran yang diterima oleh manusia, baik yang telah teruji menjadi ilmu maupun yang belum teruji. Jadi, pengetahuan mengandung pengertian lebih luas daripada ilmu. Selanjutnya, filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dan dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Dalam buku Toma Lili 2019 halaman 30, Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Father Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan, kebangsaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan yang terakhir keadilan. Selanjutnya yaitu filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno pada tahun 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada tahun 1965. Pada saat itu Soekarno menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia serta merupakan alkulturasi budaya India, yaitu Hindu-Buddha, Barat Kristen, dan Arab Islam. Semua sila dalam Pancasila asli diangkat dari budaya Indonesia dan selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci ke dalam butir-butir Pancasila. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai sejarah filsafat Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberikan istilah dasar bagi negara yang diberi nama Pancasila. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dan dalam pidatonya bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia tepatnya pada 1 Juni 1945. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dr. Suzundi Sosakai atau BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Nah, setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Adapun dalam filsafat Pancasila tersebut disebutkan ada 3 nilai, yakni nilai dasar, instrumental, dan praktis. Selanjutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan filosofi Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga tercantum di dalam SK Dirjen Dikti Nomor 38 /Dikti/Cap/2003. Ialah guna menunjukkan arah tujuan pada moral dan diharapkan dapat terrealisasi di kehidupan bermasyarakat setiap hari. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat sangatlah penting.
Hal ini sesuai dengan cita-cita tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menurut Runanisa tahun 2021, landasan filosofis adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup, filsafat hidup, dan berbangsa. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai Weltanschauung bangsa Indonesia. Menurut Ruman, tahun 2022, Weltanschauung berasal dari bahasa Jerman yang artinya pandangan hidup. Pancasila sebagai Weltanschauung adalah nilai-nilai Pancasila sebagai etika hidup bangsa Indonesia. Soekarno mengumandangkan kepercayaan bahwa Weltanschauung Pancasila harus tertanam dalam jati diri bangsa sebagai bekal persatuan dan kesatuan. Pancasila sebagai pandangan hidup atau Weltanschauung mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai agama. Yang kedua, budaya. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu adat istiadat. Weltanschauung lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis. Baiklah, saya Nurlaila Sabaria akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan dalam perspektif filsafat Pancasila, di mana dalam Semadi 2019 menyebutkan bahwa Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia, di mana filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Filsafat pendidikan itu sendiri adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Apabila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Pancasila adalah filsafat yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia, di mana pendidikan karakter memang seharusnya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apabila tercipta manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individu dan sosial, memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semuanya telah mencakup filsafat pendidikan Pancasila yang mempunyai ciri yaitu integral, etis, dan religius. Selanjutnya, pendidikan dilakukan oleh manusia melalui kegiatan pembelajaran. Dalam praktik pendidikan yang universal, banyak ditemukan beragam komunitas dari manusia yang memberikan makna yang beragam dari pendidikan. Di Indonesia sendiri, pendidikan ditekankan pada penguasaan landasan terbentuknya masyarakat meritorik, artinya memberikan waktu jam pelajaran yang luas dan penguasaan mata pelajaran tertentu. Filsafat pendidikan Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan jenis pendidikan. Setelah teman-teman saya memaparkan materi tentang filsafat Pancasila, kita berakhir pada akhir video, yaitu mengenai kesimpulan. Filsafat pendidikan Indonesia, terutama filsafat Pancasila, yang berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila. Nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada semua orang, terutama warga negara Indonesia, terutama teman-teman yang sedang menginjakkan bangku di perkuliahan. Nah, pendidikan nasional dalam level semua jenis dan semua pendidikan. Semoga materi tentang filsafat Pancasila dapat kita pahami bersama, dan semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.